Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa pada saat ini dalam keadaan sadar walafiat. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah perbandingan pendidikan yaitu Bapak Dr. Lukman MPD, dan kepada teman-temanku sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya perkenalkan, nama saya Ainun Zahro, saya dari Prodi PAI semester 6 program Madin. Pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka Belajar. Apa sih kurikulum Merdeka Belajar itu? Pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Menurut BSPN atau Badan Standar Nasional Pendidikan, kurikulum Merdeka Belajar yaitu suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Jadi siswa ataupun mahasiswa itu bebas memilih mata pelajaran yang mereka minati sesuai dengan bakat dan minat dan potensinya mereka masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu konsep Merdeka Belajar. Ada 6 konsep kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu beragam tempat dan waktu. Yang kedua ada free choice. Yang ketiga ada personalized learning. Yang keempat berbasis proyek. Yang kelima pengalaman lapangan. Dan yang keenam yaitu interpretasi data. Yang pertama yaitu beragam tempat dan waktu. Bagaimana sih yang maksudnya beragam tempat dan waktu itu? Nah, di sini itu proses belajar mengajarnya itu tidak hanya di dalam kelas saja, tapi bisa diajak keluar kelas. Nah, apabila di luar kelas itu bisa membuat siswa itu bisa lebih nyaman dalam belajarnya. Nah, diharapkan dengan ini tuh mereka itu bisa menyerap materi secara lebih baik. Dengan adanya beragam tempat dan waktu ini, diharapkan mereka itu bisa menyerap pelajaran dengan baik. Yang kedua yaitu free choice. Peserta didik memilih cara belajar yang nyaman. Jadi peserta didik itu dibebaskan cara belajar mereka asalkan mereka itu nyaman dalam belajar. Nah, dengan kenyamanan mereka diharapkan juga mereka itu bisa lebih paham dalam belajar. Yang ketiga yaitu personalized learning. Di sini itu guru menyesuaikan dengan peserta didik dalam memahami materi dan menemukan jawaban. Jadi di sini itu antara guru dan peserta didik itu seperti main game. Jadi apabila ada peserta didik, satu anak ini itu bisa menjawab soal satu misalkan, nah berarti siswa tersebut itu akan naik level. Jadi di sini dalam personalized learning ini, dalam personalized learning ini tidak ada perlakuan pukul rata. Jadi setiap siswa atau peserta didik itu berbeda. Yang bisa langsung naik level, yang belum ya masih di level tersebut. Selanjutnya yaitu berbasis proyek. Nah, berbasis proyek ini tuh peserta didik itu setelah dikasih materi, setelah dikasih skill atau keterampilan, peserta didik diharapkan bisa menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari. Jadi praktek lah. Yang kelima yaitu pengalaman lapangan. Nah, dengan adanya pengalaman lapangan, peserta didik dikasih pengalaman lapangan. Dengan adanya pengalaman lapangan ini bisa membantu peserta didik lebih efisien dalam dunia pekerjaan. Jadi dia sudah dibekali dengan pengalaman lapangan sebelum dia terjun ke dunia pekerjaan. Yang keenam yaitu yang terakhir interpretasi data.
Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, peserta didik itu diberi banyak informasi, diberi banyak materi. Nah, pada akhirnya itu harapannya itu peserta didik itu bisa menyelesaikan semua masalah yang akan dihadapi dalam hidupnya. Jadi, peserta didik harus yang keenam yaitu interpretasi data. Dalam hal ini, peserta didik itu mendapat banyak informasi sekali. Nah, dengan adanya dia mendapat banyak informasi, diharapkan itu bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Oke, selanjutnya setelah konsep Merdeka Belajar yaitu ini ada 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu proses penilaian USBN komprehensif. Dalam proses penilaian USBN komprehensif atau ujian sekolah berbasis nasional ini, yang dulu itu dari pusat, sekarang itu sekolah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan ujian tersebut, baik tulis maupun non-tulis, baik lisan maupun teks. Ya. Jadi ujiannya ini tergantung dari sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ujian nasional atau UN itu akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang dahulunya itu UN atau ujian nasional itu sekarang itu akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang mana terdiri dari peserta didik itu dikasih kemampuan yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi. Yang kedua, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerik. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dikasih kemampuan dalam penguatan pendidikan karakter. Seperti itu. Yang ketiga selanjutnya yaitu penyederhanaan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, penyederhanaan RPP ini itu sangat mengurangi beban dari guru. Yang sebelumnya itu RPP itu berlembar-lembar dan banyak poin-poinnya, sekarang itu disederhanakan menjadi 1 lembar. Yang intinya itu di RPP itu ada 3. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan, dan ketiga asesmen. Jadi guru dikasih kebebasan untuk membuat RPP, dibentuk bagaimana itu dikasih kebebasan, asalkan di dalamnya itu ada tujuan pembelajaran, kegiatan, dan asesmen. Dan yang keempat yaitu PPDB, penerimaan peserta didik baru. Dalam penerimaan peserta didik baru yang dahulu itu bebas, sekarang itu ada jalur-jalurnya. Yang pertama yaitu jalur zonasi. Jalur zonasi itu persenannya itu ada 50% dari jalur zonasi. Jadi dari sekitar lokal itu ada 50% dari jalur zonasi. Dan yang kedua yaitu jalur afirmasi ada 15%. Ada jalur perpindahan dari sekolah ke sekolah yaitu hanya maksimal 5%. Kalau yang zonasi tadi minimal 50%, afirmasi 15% minimal itu. Kalau yang perpindahan itu maksimal 5%. Nah, sisanya itu jalur prestasi yaitu 30%. Selanjutnya yaitu kelebihan. Nah, kelebihan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu anak didik bebas berekspresi. Nah, di sini di kurikulum Merdeka Belajar ini anak didik itu dibebaskan memilih pelajaran apa yang mereka sukai yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Jadi mereka bebas berekspresi, bebas menentukan pilihannya mereka yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang kedua yaitu anak didik tidak dituntut sama. Nah, jadi di dalam kelas itu kan terdiri dari beberapa peserta didik ya. Nah, kita tidak boleh menuntut sama karena mereka sudah diberi kebebasan dalam memilih materi yang mereka sukai atau yang mereka minati, maka hasilnya kita tidak boleh menuntut sama karena
hasil atau skill yang mereka miliki itu nanti pastinya berbeda-beda, karena di awal juga mereka milihnya yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi nanti skillnya itu ya sesuai dengan yang mereka pilih. Setiap peserta didik pasti tidak akan sama, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu RPP 1 lembar. RPP hanya 1 lembar, seperti tadi yang di atas, bahwa RPP 1 lembar ini mengurangi beban guru. Jadi guru itu bisa lebih fokus dalam mengarahkan dan membimbing anak didik. Jadi fokusnya guru itu tidak hanya di RPP-nya saja, dengan sibuk dengan membuat RPP yang panjang seperti itu, enggak. Jadi sekarang hanya 1 lembar, simple. Nah, guru jadi bisa, waktunya itu bisa lebih fokus mengarah ke anak didik, bisa membimbing anak didik lebih dalam. Seperti itu. Selanjutnya ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan kurikulum Merdeka Belajar. Ada 3 juga, yaitu yang pertama yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan bebasnya mereka berekspresi, anak didik bebas berekspresi, maka pasti akan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih. Karena dalam berprosesnya anak didik itu berbeda-beda dalam pemahamannya, jadi mereka akan membutuhkan waktu yang lebih dan biaya pun yang lebih, dan itu tidak sama antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Seperti itu. Kekurangan kurikulum Merdeka Belajar yang kedua yaitu kurangnya guru yang merdeka. Di sini itu maksudnya kurangnya pengalaman dari guru yang dalam hal Merdeka Belajar. Karena memang kurikulum Merdeka Belajar ini kan adanya akhir-akhir ini. Jadi banyak guru yang sebelum-sebelumnya itu belum memiliki pengalaman tentang Merdeka Belajar, yang memang karena kurikulumnya baru akhir-akhir ini. Seperti itu. Yang terakhir yaitu kurangnya referensi. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar ini masih perlu buku yang efisien dalam menjalankan dan mewujudkan program belajar Merdeka Belajar ini. Itulah kelebihan dan kekurangan dari Merdeka Belajar. Jadi kesimpulannya itu, Merdeka Belajar itu merupakan kebebasan dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif guna pengembangan diri setiap individu dengan menentukan nasibnya diri sendiri. Jadi setiap peserta didik itu diberi kebebasan untuk menentukan nasibnya diri mereka sendiri, dan setiap individu pasti mempunyai nasib yang berbeda-beda, proses yang berbeda-beda, karena mereka memilihnya juga yang berbeda-beda. Seperti itu. Pokoknya itu bebas diserahkan ke peserta didik mereka masing-masing. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Okay.